Puji Tuhan, Shalom. Saya rindu menyampaikan renungan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan pujian. Saya rindu menyembah Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau Allah Roh Kudus menyingkapkan kebenaran firman-Mu bagi kami. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib. Roh Kudus yang ambil alih pemberitaan firman-Mu Tuhan. Percaya kuasa firman-Mu sanggup mengubah hidup kami. Terima kasih
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, menikmati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mana saya menikmati pujian ya, luar biasa. Sebab di dalam pujian ada kuasa yang kita nikmati. Saat ini saya rindu membagikan renungan kembali ya, sebagaimana tugas dan amanat agung yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Setelah kita menjadi anak-anak ketebusannya, menjadi anak-anak yang diakui sebagai anak Allah, di saat kita telah menjadi ciptaan yang baru ya, kita adalah orang-orang yang menerima kuasa ya, kita telah diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita dididik, kita dibentuk ya oleh Yesus sendiri lewat persoalan, tantangan, masalah dalam hidup saya dan saudara ya, untuk menjadikan kita gereja Tuhan yang bertumbuh, yang kuat dan siap ya menjadi alat-alatnya Tuhan. Puji Tuhan, kita melihat bagaimana firman Tuhan katakan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 ya. Setelah kita diakui menjadi anak-anak Allah, kita diberi kuasa. Kita melihat dalam ayat Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, kita melihat luar biasa ya saudara yang dikasihi Tuhan ya. Setelah kita mengakui Tuhan dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bahkan menjadi Raja di hidup kita, yang berkuasa di hidup saya dan saudara, ya, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ya, kita menerima hak penuh dari Tuhan sebagai anak kepunyaannya Tuhan, menjadi anak kesayangannya. Ya, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya. Ya, kadang-kala ada juga yang sudah bertobat tetapi sungguh-sungguh masih ragu, masih bimbang ya akan pertolongan Tuhan, akan kuasa nama Tuhan. Ya, masih bimbang, masih ragu, masih setengah-setengah ya. Nah, firman Tuhan katakan di saat kita sungguh percaya kepada nama Yesus yang sanggup menolong saya dan saudara, kita diberi kuasa. Ya, kita diberi kuasa. Jadi Tuhan, kita melihat renungan pada malam hari ini sebagai anak-anak yang telah diberikan kuasa ya menjadi anak-anak Allah. Kita punya tugas dan amanat yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Ya, di mana Yesus saat dia kembali ke surga, dia memberikan kita seorang penolong yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Ya, dia akan menolong kita ya, yang akan menuntun kita dalam melanjutkan tugas Yesus ya, melanjutkan amanat agung itu. Kuasa Roh Kudus yang akan menolong menyertai saya dan saudara. Kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan 20. Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, puji Tuhan, kita melihat ada tugas ya yang Yesus berikan bagi saya dan saudara. Di mana pada saat Yesus ada, dia memuridkan 12 murid itu kurang lebih 3,5 tahun ya. Kalau dilihat itu pendidikan secara reguler itu ya, persis seperti apa yang ada di kita lihat di tengah-tengah dunia ya, seperti kuliah banyak 3,5 tahun selesai. Demikian Yesus ya, dia memuridkan murid-muridnya yang 12 itu ya menjadi murid, dia ajar yaitu kurang lebih 3,5 tahun. Ya, setelah Yesus kembali ke surga ya, dia meninggalkan satu amanat bagi murid-muridnya agar menjadi ya pemberita Injil, agar menjadi alatnya Tuhan, agar melaksanakan tugas dan amanat yang Tuhan berikan. Dia telah melatih, dia telah membentuk. Ya, saya dan saudara juga mengalami hal yang sama.
Kita dibentuk oleh Tuhan secara pribadi ya, lewat tantangan, lewat persoalan masalah yang sedang terjadi. Tuhan sedang melatih kita, Tuhan sedang membentuk kita menjadi satu pribadi yang siap menjadi pemimpin, dalam arti yang sudah didewasakan, yang sudah dibentuk, yang sudah ditempa ya, istilahnya ditempa itu dibentuk ya, menjadi satu bejana yang indah. Bagaimana emas murni ya, kalau menjadi emas murni yang murni itu dari pukul dibakar sehingga menghasilkan emas yang murni. Nah demikian juga kehidupan saya dan saudara, kita dibentuk diproses sehingga kita menjadi satu pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Itu tidak mudah kalau kita taat dalam pembentukan, kita taat dalam penderitaan yang kita alami, kita menikmati, kita mengalami dan kita menerima kemuliaan, yaitu hidup kita diubah terus menjadi layak ya. Bagaimana Yesus telah membentuk murid-muridnya, di mana tugas yang diberikan oleh Yesus ya, setelah kita menjadi anak-anak Allah, kita diberi kuasa ya, kita diberi kuasa ya untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita melihat dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19 ini berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, kita diberikan tugas untuk ya pergi dalam arti ada tindakan, ada yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Kita melakukan sesuatu hal yang Tuhan mau ya. Kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, bagaimana awalnya kami menyaksikan di saat Tuhan memanggil kami pergi. Ya, pergi. Itu yang dia katakan kepada saya. Sampai saya berdalih sampai 3 tahun berturut-turut saya berdalih karena saya katakan bahwa saya tidak mampu. Ya, tapi firman Tuhan katakan pada saat ini, ya, inilah tugas, inilah tanggung jawab yang Yesus berikan bagi saya dan saudara. Ya, dan Roh Kudus juga katakan kepada saya, ini bukan waktunya lagi untuk kita datang menginjil, ya, datang ke kota-kota, ya, ke desa-desa, apalagi kita melihat situasi sekarang ya, untuk beribadah aja ada dibatasi ya. Ada gereja-gereja yang tidak bisa beribadah bersama-sama karena keadaan Covid yang ada ya, dan ada juga gereja yang bisa melakukan ibadah karena jemaatnya masih dikatakan bisa layak ya. Tapi kalau jemaatnya banyak ya tidak bisa berkumpul. Tapi firman Tuhan ini luar biasa ya. Roh Kudus sudah katakan kepada saya ya, pergunakan media sosial untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Beritakan Injil, dia katakan kepada saya. Ini bukan waktunya untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil itu berjalan ya. Berangkat sini sana sudah tidak ada waktu lagi ya. Sekarang HP sudah ada di tangan semua orang. Ya, sampaikan media sosial, pergunakan untuk menyampaikan firman Tuhan ya. Karena itu pergi, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, Yesus memberi perintah untuk pergi menyampaikan kabar baik. Ya, kabar baik yang disampaikan itu kabar keselamatan, di mana Yesus sebagai juru selamat ya jiwa saya dan saudara. Ya, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, ya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, dan diberi kuasa lagi menjadi anak-anak Allah. Dalam arti kita dijaga, dipelihara, dilindungi oleh Allah. Ya, betapa bangganya kalau kita memiliki Yesus dalam hidup saya dan saudara. Mengapa harus takut ya? Mengapa harus ragu? Mengapa harus bimbang dalam menghadapi kehidupan jika engkau telah memiliki Yesus dalam hidupmu? Karena firman Tuhan katakan kita sudah diberi kuasa menjadi anak Allah. Ya, anak Allah pemeliharaannya luar biasa, lebih dari penjagaan manusia. Ya, kita melihat ya amanat ini yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, kita disuruh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang kita alami sendiri, ya, kita nikmati sendiri. Nah, pada saat ini firman Tuhan yang saya sampaikan ini itu tidak kebetulan. Di saat saya doa ya, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, firman apa yang harus saya sampaikan? Ya, saya bertanya, ya, timbul ya, Tuhan berbicara dalam hati saya, kata, ya, makananku ialah mengerjakan pekerjaan, ya, menyelesaikan pekerjaan. Suara perkataan itu keluar, baca di Yohanes 4. Ternyata saya melihat benarnya. Nah, di sini tugas yang
Yesus berikan ya, melanjutkan tugas Yesus adalah kita ya, menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap orang ya, di mana di hari-hari ini adalah permulaan penderitaan ya. Permulaan itu belum, baru permulaannya. Kita melihat sekarang ibadah saja orang pada takut, karena kalau takut berkumpul ya akan tertular dengan virus corona ini ya. Sesungguhnya Tuhan sedang melakukan hal yang memulihkan gereja Tuhan di hari-hari ini. Lewat virus ini orang banyak datang kepada Tuhan, banyak bertobat kepada Tuhan ya. Sehingga lewat media sosial ini banyak orang bertobat, banyak orang mencari Tuhan, banyak orang ya percaya kepada Tuhan Yesus, karena pemberitaan firman Tuhan itu sudah disampaikan ke seluruh bumi, ke seluruh ya bangsa-bangsa, tidak dibatasi, tidak dapat dibatasi dengan ruang dan waktu. Di saat kau mengklik YouTube, membuka Facebook, WA, sudah ada firman Tuhan ya. Nah, tinggal kita meresponi akan firman Tuhan yang diberikan, disampaikan kepada kita sebagai gereja Tuhan di hari-hari ini ya. Mari kita melihat tugas apa yang diberikan Yesus bagi saya dan saudara. Lakukan itu. Itu adalah tanggung jawab dan amanat yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Ya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mengajarkan firman Tuhan ya, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita mengalami, kita ajarkan. Ya, saya diberkati dengan setiap firman Tuhan yang saya sampaikan, itu saya diberkati ya. Bukan berarti saya menyampaikan firman Tuhan ini bukan untuk saya. Justru saya yang pertama ya, yang menikmati firman Tuhan ini dan baru saya bagikan. Makanya saya punya YouTube, saya kasih nama itu ya, diberkati untuk menjadi berkat ya. Dalam arti saya mengalami dulu, saya yang mengalami firman Tuhan itu. Pertama datang kepada saya dan baru kepada saudara ya, seiman. Mari di hari-hari ini firman Tuhan memberkati saya dan saudara ya. Mari jangan kita tinggalkan Tuhan. Kita melihat ya, pekerjaan apa yang Yesus berikan bagi saya dan saudara ya. Pekerjaan apa yang Yesus berikan ya. Kita diberi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kabar baik, menyampaikan Injil itu ya. Injil adalah kabar keselamatan, kabar baik ya. Kita harus sampaikan. Karena sekarang tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Orang bisa menikmati firman Tuhan walaupun gereja tertutup ya. Tidak bisa orang mendengarkan khotbah di gereja setempat. Tetapi saat ini, di saat engkau membuka YouTube, engkau rindu mendengarkan renungan, di situ engkau bisa menikmatinya. Dan engkau mengaminkan firman itu. Engkau menerima berkat ya. Kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 34 dan 35. Injil Yohanes pasal 4 ayat 34 dan 35 ya. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihat sekelilingmu dan peganglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai." Nah, kita melihat di sini amanat agung yang diberikan kepada saya dan saudara ya, sebagai hamba-hamba Tuhan ya. Kita diberikan tugas untuk ya melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan itu memberitakan kabar baik ya. Jangan simpan ya, jangan ditahan-tahan. Jika engkau digerakkan oleh Tuhan, digerakkan oleh Roh Kudus untuk melakukan ini, jangan kamu tahan, ya jangan kamu simpan ya. Lakukan itu dengan hati yang tulus. Terus berdoa kepada Tuhan, mohon petunjuk Tuhan ya. Uji ya, terus uji kepada Tuhan ya. Apakah ini kehendak-Mu Tuhan? Apa yang Kau mau bagiku Tuhan ya? Tanya kepada Tuhan, mohon petunjuk Tuhan, uji kepada Tuhan ya. Kata Yesus ya, kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Jadi saat Yesus datang ke dunia, dia melakukan kehendak Bapa tanpa menyangkal ya. Dia taat, dia setia ya untuk melakukan kehendak Bapa. Nah, demikian juga Yesus setelah dia pergi, ya dia meninggalkan Roh Kudus bagi saya dan saudara. Ya, Roh Kudus mengingatkan kita untuk melanjutkan pekerjaan Yesus, untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan Injil kepada semua orang ya.
Itu adalah tugas, itu adalah makanan kita sebagai gereja Tuhan, hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan di hari-hari ini. Ya, makanan berbicara tentang kebutuhan pokok, ya. Kebutuhan pokok, tugas pokok, ya. Tugas pokok yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara, dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara, ya. Itu melakukan kehendaknya. Apa kehendak Tuhan? Ya, kita menyampaikan firman Tuhan, kita menyampaikan kabar baik bagi setiap orang, ya, bagi orang-orang yang rindu akan kebenaran firman Tuhan. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihat sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang sudah mulai menguning dan matang untuk dituai. Nah, kita melihat di dalam Matius, Injil Matius di sana dikatakan bahwa, ya, gereja Tuhan di hari-hari ini, kita menyadari bahwa ini adalah di permulaan penderitaan, ya. Permulaan penderitaan, ya. Penuaian sedang terjadi, ya. Di akhir zaman itu terjadi penuaian, ya. Penuaian terjadi. Ladang-ladang sudah siap dituai, ya, menguning. Jadi di mana akhir zaman akan ada terjadi penuaian besar-besaran, ya, sehingga firman Tuhan diberitakan ke seluruh dunia. Kita melihat di dalam Matius 24 ayat 14, ya. Matius 24 ayat yang ke-14 berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, inilah adalah permulaan penderitaan. Kenapa kita melihat sekarang? Ya, banyak firman Tuhan itu tidak tertutup sekarang, ya. Diberitakan sehingga, ya, sampai ke semua bangsa-bangsa. Ya, itu artinya tandanya sudah permulaan penderitaan, permulaan akhir zaman itu, ya. Jadi tidak bisa ditutupi firman Tuhan, akan disebarluaskan, akan disampaikan karena penuaian sedang terjadi, ya. Penuaian sedang terjadi. Bukan anak-anak Tuhan saja yang menikmati firman Tuhan. Bisa-bisa orang lain juga bisa mendengar, melihat dan menyaksikan bagaimana firman Tuhan dibukakan di hari-hari ini, disingkapkan di hari-hari ini, tidak tertutup lagi, ya, oleh tembok-tembok organisasi, oleh gedung-gedung gereja, ya. Dulu kita menikmati firman Tuhan itu hanya di gereja saja. Tetapi sekarang di YouTube, di apa, kita sudah menikmati firman Tuhan yang luar biasa. Itu menandakan, ya, bahwa ini adalah permulaan penderitaan dan sudah tiba kesudahannya. Ya, Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Ya, ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Kita melihat luar biasa, ya. Jadi di hari-hari ini semua bangsa, ya, di seluruh dunia boleh melihat, boleh menyaksikan, ya, firman Tuhan yang kita bagi-bagikan, yang kita sampaikan. Tanpa sadar mereka diberkati, mereka dikuatkan, mereka diteguhkan, dan mereka rindu diselamatkan. Karena kita menyampaikan firman Tuhan itu tidak sia-sia. Ada kuasa di dalamnya yang sanggup mengubah, yang sanggup menjamah setiap orang yang meresponi firman Tuhan itu. Ya, mari di hari-hari ini, karena firman Tuhan katakan, ya, di dalam firman Tuhan dikatakan kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya, kita adalah utusan Tuhan di hari-hari ini. Yang saya mau ingatkan kepada gereja Tuhan di hari ini, perkuat untuk membaca firman Tuhan. Ya, baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu dan banyak berdoa. Ya, karena juga penyesatan juga akan muncul, ya. Kalau kita tidak kuat dengan firman Tuhan, kalau kita tidak mengetahui isi firman Tuhan, maka kita akan tersesat. Ya, banyak yang katakan, oh, Yesus ada di sana, dia sudah ada di sini, dia ada di negara ini. Tidak, saudara. Ya, Yesus tidak akan datang dengan wujud manusianya awal, dia datang pertama, ya, sebagai manusia daging, ya. Tapi dia datang dalam kemuliaannya di awan-awan untuk menyongsong, menjemput saya dan saudara. Ya, mari kita melihat di dalam ayat yang ke 14 tadi, ya, ayat Matius 24 ayat 14, ya. Injil kerajaan ini akan diberitakan, ya, ke seluruh dunia, ya.
tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sekarang. Tidak bisa kita tutupi. Firman Tuhan akan terbuka dan disampaikan karena sedang terjadi penuaian. Ya, banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan secara pribadi, Kristen secara keturunan tetapi belum mengalami Tuhan secara pribadi. Ya, Kristen sejak lahir belum mengalami Tuhan secara pribadi. Itu tidak menyelamatkan saya dan saudara. Ya, kekristenan tidak menyelamatkan saya dan saudara kalau kita tidak mengalami jamahan, pemulihan, bahkan pribadi Yesus itu sendiri dalam hidup saya dan saudara. Ya, percaya tapi tidak mau melakukan. Iblis saja, firman Tuhan katakan, iblis saja percaya, tapi dia tidak mau taat, dia tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, jadi kalau kita cuma percaya tapi tidak mau melakukan, apakah kita golongan itu? Nah, kita katakan kita pengikut Kristus, kita katakan kita Kristen sejak lahir, tetapi kita tidak pernah mengalami perubahan, mengalami Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Ini firman Tuhan yang disampaikan ini ke seluruh dunia, memulihkan. Penuaian sedang terjadi bagi anak-anak Tuhan, gereja Tuhan di hari-hari ini. Ya, mari kita melihat di dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-37. Matius pasal 9 ayat yang ke-37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Nah, tuaian sekarang banyak tuaian. Ya, banyak jiwa-jiwa yang terhilang, banyak jiwa-jiwa yang letih lesu berbeban berat membutuhkan Tuhan, membutuhkan Yesus yang menjadi pembebas, penyelamat pribadinya. Ya, itu sebabnya firman Tuhan katakan sampaikan kabar baik sampaikan firman Tuhan. Kita diberi kuasa untuk menyampaikan kabar baik, diberi kuasa untuk menyampaikan firman Tuhan. Agar setiap jiwa itu boleh bertobat, setiap jiwa boleh dipulihkan, diselamatkan, dimenangkan, dikuatkan kembali. Setelah mendengarkan firman Tuhan, dikuatkan kembali. Luar biasa di hari-hari ini firman Tuhan mengatakan tuaian sangat banyak tapi pekerja sangat sedikit. Makanya di hari-hari ini jangan kita katakan bahwa pendeta dan gembala saja yang bisa menyampaikan firman Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang Tuhan pakai di hari-hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan itu bukan sembarangan, itu memang benar-benar Tuhan utus untuk melakukannya. Setelah pribadi orang tersebut dibentuk menjadi indah di pemandangan Tuhan. Gereja Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, tuaian banyak, sedang banyak di hari-hari. Jadi firman Tuhan harus disampaikan. Bertanyalah pada dirimu sendiri, apa yang harus saya lakukan buat Tuhan? Buah-buah apa yang harus saya kerjakan buat Tuhan? Luar biasa firman Tuhan mengingatkan. Sikap kita di akhir zaman untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, yaitu kita berjaga-jaga. Kita berjaga-jaga. Kita berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua ini Dalam arti kita senantiasa dalam keadaan siaga. Berjaga-jaga kita sedang melakukan apa yang Tuhan mau. Kita juga berjaga-jaga melakukan tugas kita sebagai pemberita Injil, menyampaikan kabar baik. Lakukan tugasmu bahwa engkau sedang berjaga-jaga, tidak tidur, tidak terlelap, melakukan kehendak Bapa, berjaga-jaga, kita memiliki kedewasaan bahwa keadaan sekarang sudah kita mengerti bahwa ini adalah akhir zaman. Keadaan sudah semakin sangat singkat. Kalau manusia pikir mungkin masih jauh Yesus datang kali yang kedua, masih jauh. Kita memikirnya seperti itu manusia kita. Tetapi kalau menurut kebenaran firman Tuhan, dalam 1 Petrus katakan 1 hari bagi Tuhan, tetapi 1000 tahun bagi manusia. Perbedaan itu sangat jauh, saudara. Jadi waktu kita sangat singkat. Kapan kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan? Kapan kita mengerjakan apa yang Tuhan mau? Apa yang kita lakukan bagi Tuhan? Membawa hidup kita, membawa diri kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau.
Mari di hari-hari ini sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ya, apa tugas yang Tuhan berikan bagi kita? Kita lakukan, kita kerjakan, bahwa kita juga sedang berjaga-jaga dan siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kita melakukan tugas kita. Ya, kalau berjaga itu tidak ada artinya, tidak ada istilahnya berdiam, ya, tertidur. Berjaga itu dalam arti keadaan yang siap, yang selalu melakukan dan sadar, dalam keadaan sadar untuk melakukan segala aktivitas apa yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Ya. Jadi dalam keadaan berjaga-jaga, kita senantiasa menjadi gereja Tuhan yang dewasa. Ya. Menjadi gereja Tuhan yang dewasa yaitu ya ada 6 poin yang ada dalam hidup saya dan saudara. Ya. Gereja Tuhan yang dewasa itu adalah 6 poin dalam hidup saya dan saudara. Ya. Yang pertama adalah senantiasa selalu bersukacita senantiasa. Ya. Itu poin pertama kalau gereja Tuhan yang sudah dewasa di dalam Tuhan, ya, selalu bersukacita senantiasa dalam keadaan apapun, ya. Bersukacita, ya, bersemangat, ya. Ketemu ini bersukacita, ya, wajah berseri-seri, tidak ada lagi rasa persungutan, ya, tidak ada rasa marah-marah, sakit hati, kecewa, ya. Tapi selalu bersukacita, suasana hati, ya, digambarkan di wajah juga, ya. Kalau kita seringkali senyum, menyapa, beli semangat bagi orang lain, bahwa diri kita seperti itu, ya. Kedua, berdoa dan menikmati firman Tuhan, ya. Kita selalu berdoa, punya waktu, punya jam doa, ya. Melatih diri kita untuk berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Doa adalah napas hidup orang Kristen. Kalau orang Kristen tidak tahu berdoa, tanda tanya. Tanda tanya. Mari sekarang latih dirimu untuk berdoa. Yesus katakan aja dalam Injil Matius, tidak sanggupkah kamu berdoa 1 jam saja? Ya, bukan berarti kita langsung kalau mau belajar berdoa punya jam doa kita langsung satu jam, ya. Tapi kita belajar, ya, dari hal yang kecil dulu, setengah jam, mungkin lama-lama nanti kita terlatih, akhirnya bisa mencapai lebih dari 1 jam. Ya, di dalam kita berdoa kita juga menikmati firman Tuhan, kita menikmati kuasa Tuhan lewat firman Tuhan itu, ya. Nah, itulah menjadi gereja yang kuat di hari-hari. Lewat firman Tuhan, ya, kita dikuatkan, kita diteguhkan, ya. Jadi jangan padamkan roh, ya. Jangan padamkan roh. Nah, ini satu karakter anak Tuhan yang dewasa. Ya, poin-poin yang harus ada dalam hidup saya dan saudara. Kita tidak memadamkan roh. Ya, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita yang menyala-nyala, mau melayani Tuhan, mengiring Tuhan, jangan pernah padam. Ya, mau setia kepada Tuhan, ya, mau taat kepada Tuhan, ya, jangan pernah padamkan rohmu untuk melayani Tuhan, untuk mengiring Tuhan, untuk melakukan segala sesuatu, ya. Dalam kita berdoa, ya, di saat kita tidak berdoa berarti kita memadamkan roh. Di saat kita meninggalkan persekutuan juga kita sedang memadamkan roh itu dalam hidup saya dan saudara, ya. Kita meninggalkan ibadah, kita juga sedang memadamkan roh itu dalam hidup saya dan saudara. Ya. Tuhan mau kita senantiasa tetap, ya, membiarkan api Roh Kudus itu, api Pantekosta itu menyala-nyala dalam hidup saya dan saudara. Ya. Yang kelima, ya, mengikuti segala sesuatu, ya, memohon petunjuk Tuhan, menguji segala sesuatu. Nah, dalam segala hal kita harus juga menguji, bertanya kepada Tuhan. Ya, apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, kita uji, kita bertanya, kita mohon petunjuk Tuhan. Ya. 6, kita, ya, menjauhi segala kejahatan. Ya, gereja Tuhan yang dewasa akan berhati-hati terus, ya, menjaga dan menjauhi segala jenis kejahatan. Ya, firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara untuk tetap hidup dalam kekudusan, ya, menjaga kekudusan hidup saya dan saudara, ya, sehingga kita layak, ya, masuk dalam kerajaan surga dan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Ucap syukur dalam segala hal itu, apapun keadaan kita saat ini, apapun yang kita rasakan, kita alami, tetap bersyukur kepada Tuhan. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah menggerutu, karena engkau sedang menurun, ya, energi positif dalam hidupmu, ya, menurunkan energi positif di setiap keluhanmu.
kurang. Setiap keluhan lagi kurang energi positif. Tapi di saat engkau mengucap syukur, Tuhan terima kasih jika saya mengalami ini. Tuhan terima kasih jika keadaanku seperti ini. Bahwa engkau sedang mengundang kekuatan Tuhan mengalir atas hidupmu. Ya, kekuatan Allah mengalir terus dalam hidup saya dan saudara. Di saat kita mengucap syukur dan bersuka cita di dalam Tuhan. Bahkan selalu berdoa dan baca firman Tuhan. Karena di hari-hari ini, inilah yang Tuhan kehendaki bagi saya dan saudara. Di saat kita menikmati firman Tuhan, kita bagikan. Kita sedang memberitakan firman Tuhan. Kita mengabarkan kabar baik bagi orang banyak. Ya, saya yakin dan percaya setiap firman yang kami sampaikan, kami percaya tidak sedikit banyak yang akan diberkati Tuhan, yang akan dilawati oleh Tuhan. Ya, saya hanya melakukan tugas dan makanan yang Tuhan berikan bagi saya. Saya diberkati dengan firman ini dan saya juga ingin membagikan bagi banyak orang. Ya, itulah doa saya. Ya, selama ini tadi inilah doa saya. Diberkati untuk menjadi berkat, ya. Saya tidak pernah meminta apa-apa kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, mampukan saya menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, mungkin orang lain berdoa, saya minta rezeki dan sebagainya. Saya percaya itu adalah nomor 2 dan bonus Tuhan berikan. Ya, Tuhan bonus kesehatan dan sebagainya itu bonus Tuhan berikan. Tapi satu hal yang saya minta selama ini tadi, saya katakan, Tuhan, jadikan saya berkat bagi banyak orang. Ya, bagaimana saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang kalau saya belum mengalami Tuhan dalam pribadi saya, kalau saya belum menghadapi proses tantangan dalam hidup saya yang mengubah hidup saya menjadi satu pribadi yang layak menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, ini yang kita minta di hari-hari ini. Kita minta kepada Tuhan, jadikan saya berkat bagi banyak orang. Bukan dengan kekuatan gagah saya dan saudaranya, tapi oleh karena kekuatan kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup saya dan saudara. Sehingga lewat kita diberkati Tuhan dengan firman yang luar biasa. Ya, kita menyampaikan, membagikan firman Tuhan yang karena kita alami sendiri. Kita alami sendiri. Ya, bagaimana kita mau sampaikan firman Tuhan kalau kita tidak mengalaminya? Ya, kita sendiri akan mengalami dulu. Kita sendiri akan merasakan. Baru kita sampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya ingat dulu ya, Mama Rohani saya katakan, saya bertanya sama dia dulu, tentu saya katakan, kalau menyampaikan firman Tuhan tuh bagaimana? Iya, kamu alami dulu, dia katakan. Kalau kamu tidak alami, bagaimana kamu mau sampaikan? Ya, setiap nasihat didikan firman Tuhan yang dia berikan kepada saya tidak pernah sia-siakan. Ya, saya selalu tunduk taat akan apa nasihat yang baik itu. Ya, tapi di balik setiap kerinduan saya ada cara iblis yang mau ingin menjatuhkan, melemahkan iman saya, yang membuat saya mau jauh dari Tuhan. Ya, tapi saya tetap di hati saya benar-benar tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Ya, meskipun tantangan persoalan silih berganti datang dalam hidup saya, tetapi Yesus yang terbesar. Nah, semakin hari semakin kita mau mendekat kepada Tuhan. Biarlah di hari-hari ini kita mau menyampaikan, kita mau menjadi alat dan menjadi utusan-utusannya Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena banyak tuayan-tuayan sekarang. Banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan. Ya, banyak jiwa-jiwa yang letih lesu sekarang ini ya. Ya, mengalami kehampaan, mengalami krisis ya. Krisis dalam arti sudah tidak mampu lagi menghadapi keadaan yang sangat sukar ya. Seakan-akan sudah tidak mampu menjalani hidup, akhirnya mengambil jalan pintas mau bunuh diri. Nah, itu kan karena krisis apa? Krisis sudah tidak ada jalan keluar, istilahnya dia sudah mengalami hal yang dia katakan sudah tidak mampu. Ya, krisis kemampuan, mampu untuk menghadapi persoalan, badai persoalan hidup, ya, sehingga mengambil tindakan untuk bunuh diri. Itu bukan satu solusi. Nah, karena apa? Dia tidak memiliki Kristus itu tinggal dalam kehidupannya yang memberikan dia kekuatan, semangat untuk menjalani hidup. Nah, kalau kita memiliki Tuhan, memiliki Yesus dalam hidup saya dan saudara, kita tidak mengalaminya sendiri. Ada persoalan, ada tantangan, masalah datang dalam hidup saya dan saudara, ya, kita tidak sendiri karena ada Dia bersama saya dan saudara. Dia tidak tinggalkan kita, ya. Dia tidak akan biarkan kita. Ya, di saat saya mengalami proses luar biasa dalam hidup saya, ya, diproses terus, di tempat terus, saya menangis, hanya menangis di kaki Tuhan. Saya tidak banyak curhat kepada manusia, ya, saya banyak curhat kepada Tuhan.
setiap persoalan yang saya alami, ya, saya datang kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau membentuk saya katakan. Ya, saya mengalami masa Tuhan bekerja dalam hidup, memulihkan hidup saya. Tuhan melihat hati kita, ya. Tuhan tidak melihat kesalahan masa lalu kita, tidak. Tapi Tuhan melihat ketulusan hati kita, kesetiaan kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Itu yang Tuhan cari bagi saya dan saudara. Hari di hari-hari ini tetaplah setia, tetap lakukan tugasmu, tetap lakukan amanat yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Jangan pernah patah semangat untuk menjalani tugas yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Ya, sampai ya Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita. Di sana kita akan menerima mahkota. Ya, di saat saya curhat kepada mama rohani saya, waktu Tuhan katakan ya untuk menyampaikan firman Tuhan, pergi dan sampaikan firman Tuhan, saya uji terus ya saudaraku. Bukan berarti, makanya firman Tuhan saya katakan tadi, itulah sikap dewasa kita harus uji terus, tanya terus. Jadi saya curhat juga sama mama rohani, saya katakan saya mendapat ini tante, saya katakan bahwa saya harus menyampaikan firman Tuhan. Saya katakan saya tidak mampu. Kenapa kamu mau seperti Musa, dia katakan kepada saya. Berdalih terus. Ya. Teguhkan panggilanmu, katanya. Minta Tuhan teguhkan panggilanmu dalam hidupmu. Ya, dia katakan kepada saya. Kalau Tuhan sudah pilih, katanya kepada saya, ibu rohani saya. Dia katakan, Des, kalau Tuhan sudah pilih, dia tidak akan pernah mengubah, dia katakan. Benar saudara, dari 2017, 18 sampai 19 itu saudara. Saya terus ditanya terus ya, pergi, diperintahkan pergi, sampaikan ya kabar baik. Ya, apa yang saya alami itu benar, Tuhan terus menuntut. Ya, sampai akhirnya Roh Kudus katakan, jangan seperti Yunus. Saya tidak mau mati konyol. Ya, saya tidak mau mati, tidak melakukan kehendak Tuhan. Akhirnya saya sadar, saya minta ampun sama Tuhan dan saya katakan, Tuhan saya siap, ini saya, pakai saya. Karena Tuhan katakan apa yang kamu sampaikan itu dari aku, bukan kamu. Jadi saya sebagai alat ya, nyampaikan tugas-tugas Tuhan yang Tuhan berikan. Ya. Teguhkan panggilanmu, dia katakan kepada saya. Di saat saya berdoa, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya berdoa dalam hadirat Tuhan. Saya katakan, Tuhan saya siap. Teguhkan panggilanmu dalam hidup saya. Ya. Di saat saya berdoa, tanpa sadar tangan saya sendiri yang menumpangkan tangan di atas kepala saya. Ya. Tangan saya sendiri ini Tuhan tuntun, ya, mengurapi saya, mentabiskan saya sendiri, ya. Saya mengalami yang luar biasa. Memang Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang berkuasa di bumi dan di surga. Ya, saya pun curhat kepada pendeta saya, ya, saya dari gereja GPDI, ya, Pantai Kosta. Jadi saya curhat kepada pendeta saya dan juga kepada ibu gembala. Dan ibu gembalanya juga menguji. Bahwa benar dia katakan bahwa ibu ya pakai. Dan ibu Tuhan izinkan karena sudah menjadi nasar katanya. Dan pendeta saya juga menganjurkan saya untuk ikut masuk sekolah teologi ya. Dan saya juga sedang menjalaninya. Memang selama saya melayani Tuhan ya. Memang ada kerinduan saya untuk sekolah, tetapi bukan ke sekolah Alkitab, saudara. Saya sekolah cari reguler gitu, ambil sarjana yang lain. Ternyata Tuhan gerakan saya harus ke sini. Nah, kenapa saudara? Untuk melengkapi apa yang ada pada saya. Roh Kudus yang menjadi guru besar saya, mengajar, mendidik, menasihati saya. Ya, saya diberikan ya, sampaikan ini, lakukan ini. Saya taat, saya belajar tuh taat tuh melakukannya. Nah, itu indahnya di dalam Tuhan. Kita sudah diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya. Jangan pernah sia-siakan hidupmu. Ya. Dan apa tugas yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara? Mari, lakukan itu dengan penuh sukacita dan penuh tanggung jawab. Karena kita bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya. Saya bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia saya. No. Apa arti hidup saya? Ya. Tidak ada arti hidup saya di hadapan Tuhan. Saya hanya manusia biasa. Dan saya adalah uap. Ya, debu. Dan saya adalah bejana yang terus dibentuk-bentuk oleh Tuhan menjadi indah di pemandangannya setiap hari. Nah,
Firman Tuhan yang membentuk kita, firman Tuhan yang mendidik kita, yang mengajar kita, membawa kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Mengapa hari-hari ini kita tidak ada kesukaan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan? Berarti ada berhala-berhala yang menghalangi hati dan pikiran saya dan saudara. Berhala bukan berbentuk penyembahan berhala, begitu banyak berhala-berhala yang ada di sekitar kita yang menghalangi kita untuk melakukannya kehendak Tuhan. Mari di hari-hari ini kita senantiasa melakukan kehendak Bapa, sebab Tuhan memberikan kita tugas. Tuhan mengutus saya dan saudara itu bukan Dia membiarkan kita. Coba kita melihat di dalam Yohanes pasal 3. Dia tidak membiarkan kita seorang diri. Dia akan terus membela kita, Dia akan terus menopang kita. Bagaimana janjinya di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Dia akan menyertai kita sampai ke akhir zaman. Dia akan menyertai kita selamanya, tidak akan ditinggalkan. Selagi kita ada, kita bergerak, kita bernapas, kita pakai hidup kita untuk alatnya Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kita melihat dalam Yohanes 3 ayat yang ke-34 Firman Tuhan katakan, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Luar biasa Kalau Tuhan izinkan kita untuk melakukan sesuatu, Tuhan tidak biarkan. Dia akan mengaruniakan kita. Dia akan mengaruniakan kita rohnya dengan tidak terbatas. Tuhan tidak akan biarkan kita, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Dia selalu menopang saya dan saudara. Dia selalu membela kita dalam pelayanan kita. Kita tidak sendirian. Kita melakukannya karena untuk Tuhan, bukan untuk manusia kita. Motivasi saya dan saudara itu apa? Motivasi kita adalah untuk menyampaikan misi Allah, menyelamatkan orang, menyampaikan kabar baik bagi orang agar mereka diselamatkan, agar mereka dimenangkan untuk Tuhan, bukan untuk saya dan saudara. Jiwa-jiwa itu punya Tuhan, bukan punya kita, tapi punya Tuhan. Mari di hari-hari ini kita senantiasa tetap berharap kepada Tuhan, dan ketahuilah bahwa Tuhan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Ini adalah di akhir-akhir zaman, permulaan penderitaan. Mari lakukan tugas tanggung jawabmu sebagai murid-murid Tuhan yang telah dilatih oleh Tuhan. Menjadi anak-anak pilihan Allah. Menjadi imamat rajaninya Allah. Apa tugas saya dan saudara? Apa karunia talenta yang Tuhan berikan? Kerjakan semuanya dengan hati yang tulus. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan, itulah firman Tuhan yang dapat kami bagikan pada saat ini. Dan kami diberkati dengan firman Tuhan ini. Kami harus bagikan terus. Setiap firman Tuhan yang memberkati pribadi kami. Kami harus bagi-bagikan terus agar setiap orang yang mendengar, setiap orang yang melihat, mereka diberkati, mereka dilawati, mereka dipulihkan oleh Tuhan. Itulah kerinduan hati kami yang Tuhan taruh di hidup kami senantiasa. Puji Tuhan, firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh luar biasa dahsyat bagi kami. Firman Tuhan mau mengajar kami pada saat ini, agar kami senantiasa melihat pada diri kami apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan di hari-hari ini Tuhan. Biarlah semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jika tugas kami untuk menyampaikan firman Tuhan, mampukan kami Tuhan menjadi pelaku dan menjadi alat-alat-Mu Tuhan. Berkatilah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan. Kami percaya hati yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang terluka dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang Tuhan penuh dengan beban berat, kacau dan amat terlebih stres yang dihadapi Tuhan karena keadaan ekonomi, keadaan masalah rumah tangga, keadaan apapun yang dialami, di saat mendengarkan firman Tuhan ini dipulihkan, diteguhkan, diberikan damai sejahtera yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi mengambil tempat di setiap hati, pikiran,
orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berhenti berbicara, tetapi Allah Roh Kudus tidak akan pernah berhenti berbicara, mengajar, mendidik, menasihati kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah firman Tuhan yang dapat kami bagikan dan kami nikmati bersama tadi. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, salam sehat. Haleluya.